Halo teman-teman, selamat datang di video untuk ulasan astrologi pekan tanggal 15 Juni sampai dengan 21 Juni 2020. Ini sepenuhnya adalah video tentang astrologi, dan jika teman-teman membutuhkan informasi lebih terinci per zodiak, maka ini bukan videonya, ini adalah untuk kolektif, untuk semua, dan bagaimana kita melihat apa pengaruh dari perjalanan planet atau kita sebut transit dalam pekan tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020. Teman-teman, kita lihat pada tanggal 15 Juni 2020 bulan conjunction dengan Lilith dan square dengan Merkurius yang sudah mulai station. Itu adalah transit yang lumayan harsh buat kita, terutama karena bulan conjunction dengan Lilith dan square. Square sendiri energinya adalah energi yang tension, dan ketika bulan mencerap energi dari Lilith di mana ingin memberontak, maka ini adalah energi yang tidak mudah dihadapi. Sementara itu kita lihat matahari masih square dengan Neptunus dan Mars, dan ini sebenarnya Mars sudah melampaui Neptunus karena Mars berjalan lebih cepat dan dia tidak akan retro di Pisces, tapi dia akan retro nanti di Aries. Jadi perjalanannya masih cepat, tapi ketika kita hadapi di minggu lalu, ketika Mars sepenuhnya conjunction dengan Neptunus, itu terutama pada tanggal 13, 14, 15 ya, tetapi tentu saja 3 hari sebelumnya juga itu memang kita rasakan sangat besar, terutama karena dia tension dengan matahari yang mengakibatkan semua hal yang tadinya ingin disembunyikan Neptunusnya itu seperti diterangi, dan di situ ada energi agresif, dan ini adalah energi yang tension. Nah, pada tanggal 15 Juni peristiwa yang sudah terjadi sejak seminggu lalu yang sudah naik ke atas, apapun mungkin ada pertengkaran yang memang masih berlangsung, ketidaksepahaman atau persiapan sesuatu, tetapi memperlihatkan ada beberapa sudut pandang yang sukar mencari titik temu, itu akan terlihat dan menjadi lebih tajam pada tanggal 15 Juni, terutama karena Merkurius, kemampuan kita komunikasi itu semakin menajam, dan itu ada di teritori untuk mempertahankan diri. Sehingga kalau kita mempertahankan diri sendiri, maka kita tidak mudah untuk menyerah begitu saja. Jadi ini adalah energi yang harsh. Tanggal 16 Juni 2020 bulan masih di Aries. Artinya, energi kita ingin melakukan sesuatu dan akan mempertahankan apa yang kita inginkan itu juga masih ada di sini, paling tidak sampai jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, dan dia harus square dengan tokoh otoritas karena Jupiter dan Pluto yang ada di Capricorn itu adalah tokoh otoritas yang siap untuk menekan kita. Ya, ini memang begitu gambarnya, dan tetapi kalau kita lihat bulan di Aries masih punya dukungan dari matahari di Gemini yang juga conjunction mataharinya dengan North Node, maka ini adalah kita yakin bahwa kalau kita menghadapi otoritas yang otoriter, maka kita sebenarnya juga punya kemampuan untuk menjelaskan. Dan kalau kita lihat ada trine dengan South Node yang di Sagittarius 29 derajat, maka kita juga bisa merasakan bahwa kondite kita di masa lalu bisa kita gunakan untuk mempertahankan diri. Tanggal 17 bulan conjunction dengan Uranus, dan ini menandakan perubahan yang tidak terduga. Ya, sementara itu matahari masih square dengan Mars dan Neptunus, dan kita lihat station dari Merkurius semakin besar. Kalau kita lihat gambar putih yang ada di situ menunjukkan bahwa dia semakin lama berhenti, dia akan semakin besar. Kemudian dan ini kita lihat juga Venus masih retro sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.
Tanggal 18 kita lihat Venus sudah mulai station. Dan Merkurius yang ada di Cancer itu stationnya makin kuat karena dia sudah bersiap siaga untuk mulai retro. Dan yang kita perhatikan di sini adalah bulan yang masih di Taurus, tetapi kita lihat aspeknya yang dibuat sekarang sudah menjadi hijau, trine dan sextile. Dan ini adalah hal yang membantu kita. Jadi setelah tension yang terjadi sampai dengan tanggal 17, pada tanggal 18 ketika kita berhasil mengambil satu kesepakatan dengan tokoh otoritas, paling tidak berdamai dengan diri kita untuk satu hal yang memang harus kita lakukan dan tidak bisa dihindari, kita akan punya kekuatan untuk melakukan hal tersebut dan kita tetap bisa mempertahankan dignity kita. Itu yang saya lihat dari tanggal 18 Juni. Tanggal 19 Juni, kita lihat akhirnya bulan bertemu atau conjunction langsung dengan Venus yang mulai station dan dia harus trine dengan Saturnus. Dan ini kita merasakan mendapatkan dukungan yang sangat berarti untuk pilihan yang kita ambil. Nah, pada saat ini matahari sudah semakin dekat dengan North Node, ada di 28 derajat 22 menit, North Node ada di 29 derajat 7 menit, dan North Node, South Node adalah aksis, jadi dia bukan planet, bukan planet tapi aksis yang menandakan jika bulan dan matahari bertemu dalam oposisi ataupun dalam conjunction, maka akan terjadi gerhana. Ya, jadi sebentar lagi kita menjerang gerhana dan kita ketahui dari chart ini bahwa di 4 hari awal pekan ini akan terasa harsh, tapi somehow kemudian kita bisa menemukan kembali kekuatan kita. Tanggal 20 Juni atau ini sudah hari Sabtu, bulan berada di Gemini dan menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk mempertimbangkan secara lebih luas apa yang terjadi di depan kita, apalagi setelah selama 5 hari sebelumnya di hari kerja itu kita mungkin harus berhadapan dengan banyak tokoh yang membuat kita lumayan ketar-ketir. Kita punya energi yang bisa kita ambil dari Lilith dan ini menurut saya walaupun tidak sepenuhnya positif karena masih ada kemarahan mungkin di dalam diri kita, tetapi kita bisa menggunakan energi tersebut untuk memotivasi kita atau mencari kebahagiaan di sisi yang lainnya. Dan pada tanggal 21 Juni 2020 adalah bulan baru di Cancer dan solar eclipse. Saya salah ketik di sini tulisnya lunar, tapi ini adalah solar eclipse karena dia bulan baru. Ya, bulannya gelap sehingga nanti yang dilewati adalah matahari. Dan satu hal yang penting pada solar eclipse kali ini adalah matahari dan bulan sama-sama di derajat awal di Cancer, dan oleh sebab itu di akhir bulan ini tepatnya tanggal 30 nanti akan ada bulan baru di Cancer yang kedua. Dan kita pahami berarti dalam mulai minggu ini dan sampai tanggal 30 itu energi dari emosi, dari hati, dan bulan adalah pengaturnya Cancer dan dia dimulai dari derajat yang rendah 0,21, itu sendiri energinya sangat kuat sehingga ke depan minggu depan ya, karena ini tanggal 21 udah hari Minggu pekan tanggal 15, maka minggu depannya adalah ketika kita diminta melihat persoalan tidak lagi dari kacamata logika, data, dan informasi lengkap, tetapi kita mencoba untuk melihat dari sisi lain seperti emosi, keinginan untuk merasa aman, serta intuisi lain yang sudah kita pelajari. So, ambil kesempatan minggu
pekan tanggal 15 Juni ini sebagai sarana untuk kita belajar lebih banyak dari pertengkaran, dari pertentangan, dari selisih yang kita hadapi terutama di 3 hari pertama, untuk lebih memahami posisi kita dan posisi orang lain. Pada akhirnya, informasi tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk kita melawan mereka, tetapi untuk memenangkan katakanlah pertengkaran tersebut, yang pada akhirnya memungkinkan kita untuk mencari titik tengah di minggu atau di pekan berikutnya. Oke teman-teman, ini yang bisa saya bacakan tentang pekan tanggal 15 Juni sampai 21 Juni 2020. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.